Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananam millatunna wa zakah wa kana taqiyya. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita ulangi kembali, di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga di sore yang cerah cenderung agak sumuk ini kita masih diberikan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melaksanakan salah satu dari kewajiban kita sebagai umat muslim, sholat maghrib berjamaah pada sore ini. Yang tadi saya bacakan firman Allah dalam surat Maryam ayat yang ke-12, kemudian juga ayat yang ke-13 dan berikutnya, yang di situ Al-Quran memberikan ciri-ciri dari generasi muda yang berkarakter kepejuangan gitu ya. Yang di situ dijelaskan yang pertama, generasi muda yang berkarakter kepejuangan adalah generasi yang Yahya. Artinya hidup, maka maknanya bahwa generasi muda yang berkualitas adalah mereka yang memiliki hidup yang bermakna tinggi. Ada nilai-nilai kebermaknaan yang tinggi di dalam hidup ini. Adapun ciri-ciri generasi yang hidup, generasi yang bermakna tinggi adalah mereka yang senantiasa aktif, kemudian juga sehat, dinamis, energik, kreatif, dan penuh dengan vitalitas. Bukan sebaliknya, bukan generasi yang loyo, ya. Generasi yang ngelokro, yang sakit-sakitan, ditambah generasi yang melempem gitu ya, pasif dan tidak punya inisiatif gitu. Muhammad Iqbal pernah ingatkan kepada kita sekalian bahwa intisari hidup adalah gerak, sedangkan hukum hidup adalah menciptakan. Ya, sekarang ini lebih bagus bicaranya tentang gerak dan menciptakan. Nanti kalau tema perubahan jadi masalah. Ya, jadi ya sebenarnya sama saja gitu ya.
Artinya gerak, kemudian menciptakan, itu tema-tema yang berkaitan dengan perubahan. Ajaran Islam itu mewajibkan anak-anak untuk selalu berpacu dengan waktu, mengejar ketinggalan-ketinggalan, memperbaiki kesalahan-kesalahan secepatnya, dan merancang masa-masa yang akan dilalui dengan perhitungan yang efisiensi yang baik. Juga diajarkan untuk melunturkan sifat pesimis, menghidup suburkan sifat optimis dalam memandang masa depan, serta membagi waktu yang dimiliki dengan pembagian waktu yang tepat. Jadi generasi pejuang yang pertama adalah tadi yang saya sampaikan, adalah yang memiliki kebermaknaan tinggi. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh. Maka ciri yang kedua di sini dijelaskan, generasi yang berkarakter kepejuangan adalah generasi yang teguh pendirian pada Al-Quran atau pada nilai-nilai kebenaran. Jadi generasi Robbi Rodiyah adalah generasi yang sungguh-sungguh berpegang kepada Al-Quran, yang indikator yang harus dimiliki adalah mampu membacanya, mampu memahaminya, dan memiliki kekuatan untuk mengamalkan ajarannya secara total, serta mampu menyampaikan kepada orang lain. Jadi nilai-nilai Al-Quran setelah dilakukan internalisasi di dalam kehidupan seseorang, maka perlu melakukan sosialisasi kepada orang lain. Nah, di setiap tempat dan kondisi apapun dalam hidup ini, Al-Quran akan senantiasa dijadikan sebagai pedoman setiap gerak langkahnya, baik ketika situasi menguntungkan dan membahagiakannya maupun di saat-saat sempit serta menyesakkan dada, baik berkawan maupun sendirian. Nah, sifat yang seperti ini akan bisa diperoleh dengan selalu menginsafi bahwa tidaklah semua orang itu menerima karunia mempercayai Al-Quran sebagai suatu yang pasti benar. Nikmat ini hanya untuk orang-orang mukmin saja. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peran kita sebagai orang tua di dalam keluarga, di dalam membentuk profil pribadi pejuang, itu setidak-tidaknya akan menyangkut kepada 7 hal. Yang pertama, masing-masing kita di dalam kehidupan rumah tangga kita perlu menciptakan pengukuhan keimanan atas kebenaran Islam. Jadi kita harus menanamkan kepada generasi muda kita ini untuk mengukuhkan keimanan mereka atas kebenaran ajaran Islam. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mencermati fenomena yang sekarang terjadi di Palestina gitu ya. Ini masyarakat Eropa, masyarakat Barat itu sekarang mulai banyak yang terkesima karena sekian lama mereka mendapatkan informasi yang salah tentang Palestina dan tentang Islam itu sendiri. Dan di Indonesia pun kelihatannya juga ada gerakan-gerakan yang membantu
orang-orang Israel malah justru gitu ya. Yang katanya itu dibayar Pak gitu. Sekali bikin YouTube dapat berapa juta katanya. Nah ini kalau kita tidak mengawal anak-anak kita, itu akan bisa terpengaruh dengan pola pikir yang salah yang didesain sedemikian rupa. Gitu. Sebagaimana orang sering mengatakan masyarakat post-truth gitu ya, pasca kebenaran. Ya. Itu kan sekarang ada nilai-nilai baru di dalam masyarakat. Sesuatu yang salah pun kalau setiap hari diputar, disampaikan, akhirnya menjadi kebenaran gitu. Dan inilah saya kira yang sedang kita hadapi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Sedangkan yang kedua, peran utama keluarga adalah untuk melakukan penanaman ilmu dan thaqafah yang dibutuhkan. Ada orang yang menanyakan apa perbedaannya ilmu dan thaqafah. Dua-duanya hampir sama tapi ada sedikit perbedaan. Kalau ilmu ya pengembangan sains dan teknologi berdasarkan kajian-kajian ilmiah, orang mengatakan gitu ya. Tapi kalau yang thaqafah adalah pengembangan ilmu yang berdasarkan penalaran-penalaran secara rasional. Jadi kita supaya memberikan kesempatan kepada adik-adik kita ini supaya mempelajari ilmu-ilmu yang nanti akan dijadikan sebagai alat untuk menyongsong masa depan mereka. Kemudian yang ketiga, peran utama keluarga adalah membangun konsistensi antara iman, ilmu, dan amal itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita membaca dalam sirah nabawiyah, ya, perjalanan hidup Nabi, salah satu dari keberhasilan dakwah Nabi adalah karena satunya antara kata dan perbuatan, atau kalau kita lebih luas lagi, iman, ilmu, dan amal sudah menjadi satu, sudah menyatu, sehingga akan menghasilkan buah yang lebih banyak, buah yang lebih menjanjikan, yang itu menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang. Kemudian yang keempat, yang ini penting juga, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita perlu memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa Islam adalah suatu ideologi, suatu tatanan masyarakat yang bisa mengatur pada seluruh aspek kehidupan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin setiap hari itu kalau membaca di WA itu, ada grup WA yang selalu ada pesan, grup ini jangan dicampuri politik gitu. Karena nanti akan menjadikan perpecahan gitu. Saya punya grup pensiunan ya, acaranya cuman nostalgia masa lalu gitu Pak ya. Tetapi tidak boleh membicarakan tentang, orang mengatakan ya ideologi Islam. Padahal kalau kita lihat justru orang Islam dipermainkan orang lain karena tidak mau membicarakan tentang sistem sosial yang dikembangkan di dalam ajaran Islam. Ya memang ada perdebatan juga lah gitu ya. Artinya apakah Islam itu ideologi atau ideologi yang bernafaskan Islam gitu ya, itu adalah itu perdebatan di
kalangan para filosof ya. Artinya apakah Islam sekadar ideologi, kan ada juga yang menanyakan itu. Tapi ya setidak-tidaknya kita punya pemahaman bahwa kita di dalam hidup bermasyarakat bisa menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman untuk mengatur bagaimana kita berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara dan seterusnya. Kemudian yang kelima, kita penting juga untuk menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa memperjuangkan dinul Islam adalah menjadi kewajiban setiap muslim. Jadi kalau ada beberapa pemahaman tentang siapa yang harus melaksanakan dakwah Islam itu, tapi kita harus punya keyakinan bahwa siapapun kita yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pada saat itu sudah berkewajiban untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan potensi, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Alangkah idealnya kalau seluruh aspek kehidupan kita, seluruh perilaku kita sehari-hari adalah suatu dakwah itu sendiri. Gitu. Memang kadang-kadang masyarakat masih salah kaprah dalam menilai tentang dakwah itu. Kadang-kadang dakwah itu hanya dipahami sekadar yang bil lisan ini. Padahal dakwah bil lisan adalah hanya salah satu saja yang barangkali akan lebih bisa dilaksanakan lebih praktis. Tetapi kalau kita melihat bahwa masyarakat yang kita hadapi adalah masyarakat yang sangat plural. Gitu. Ini kan sebentar lagi ada pileg, ada pilpres dan lain-lain, sehingga orang sekarang dipaksa untuk bermain data, Pak. Ada calon presiden tertentu yang pemilihnya rata-rata lulusan S1 ke atas. Sementara menurut statistik, pemilih kita hampir 50% lulus SD, Pak. Hanya lulusan SD, sekitar 50%. Jadi yang S1, S2, S3 itu sangat kecil. Irisan-irisannya terjadi seperti itu. Makanya sekarang banyak orang yang mulai belajar bagaimana mendekati masyarakat grassroots yang secara realitas mereka secara kuantitatif jauh lebih besar, jauh lebih banyak gitu. Memang strategi pendidikan di Indonesia ke depan ini perlu difikirkan supaya bagaimana kurvanya itu dengan seperti piramida gitu ya. Jadi artinya SD yang sekolah banyak, SMP mengecil, SMA mengecil lagi, perguruan tinggi tinggal pucuk aja gitu. Kenapa tidak didesain supaya sejak dari SD sampai perguruan tinggi garisnya sama gitu. Artinya siapapun kita berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya. Gitu. Nah yang penting jangan kemudian kita selalu berorientasi dengan namanya pembelajaran harus di dalam kelas itu, sehingga kelihatannya akhirnya berpikir tentang kos dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kepada generasi muda kita, perlu kepada mereka diajarkan tentang realitas politik kekinian. Dulu kalau di Malaysia itu ada kajian tentang isu semasa gitu.
isu semasa itu ya kajian-kajian kekinian gitu ya. Jadi kajian di Malaysia itu selalu ada dua, kajian akidah, kemudian kajian isu semasa. Gitu. Itu supaya ada keseimbangan. Gitu. Basic tentang bagaimana Islam itu seperti apa juga harus didalami, tetapi persoalan-persoalan kekinian atau isu semasa ini juga perlu difahami. Saya tadi mengantar mahasiswa saya yang baru semester 1, itu sudah datang ke DPRD provinsi untuk melihat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab wakil rakyat itu. Ya mungkin juga ditambah dengan kenapa motivasinya bertambah, karena memang mendekati tahun politik gitu ya, sehingga suhu politik juga meningkat gitu ya. Dan generasi muda atau generasi Gen Z ini juga, generasi Z ini sudah banyak menjadi harapan, karena ya kalau mahasiswa semester 1, semester 3 itu kira-kira kalau besok mau milih itu pilihan yang pertama gitu. Kalau bapak-bapak di sini kan sudah ikut berkali-kali gitu, baik golput maupun tidak gitu ya. Iya. Jadi sekarang ini kelihatannya ketika situasi perpolitikan yang orang mengatakan sedang tidak baik-baik saja, itu nanti kalau tidak memberikan penyadaran kepada masyarakat, nanti akan banyak yang tidak ingin cawe-cawe, banyak yang ingin kembali dulu zaman Orde Baru ada golongan putih, ya, golput itu. Ini akan merugikan perjuangan umat gitu. Jadi saya selalu menyampaikan kepada jamaah di masjid manapun supaya pesta demokrasi ini kita ikut, kita pelajari, kita pilih orang yang terbaik sesuai dengan pilihan kita. Jangan sampai kemudian kita menyia-nyiakan kita meskipun hanya satu suara. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh, kita berkewajiban menjelaskan kepada generasi setelah kita, yakni menanamkan keyakinan bahwa janji Allah itu suatu kepastian. Artinya Allah telah memberikan janji-janji tentang apa yang kita lakukan, di hadapan Allah akan mendapatkan nilai-nilai yang baik, dan janji Allah itu pasti akan terjadi. Hanya barangkali ketika kita mendapatkan harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, kenapa tidak mendapatkan balasan yang cash misalnya gitu ya. Misalnya kita ketika berdoa, kenapa Allah memberikan jawaban yang berbeda atau pemberian yang berbeda. Nah, ini juga sekaligus kita supaya meningkatkan pemahaman kita bahwa Allah akan memberikan apa yang diinginkan oleh kita sesuai dengan kapasitas yang memang dibutuhkan kita. Nah, kemudian itu tadi untuk menjelaskan tentang perlunya peningkatan ilmu kepada mereka, ya, kemudian jadi generasi yang berkualitas. Tadi di samping generasi yang bermakna tinggi, kemudian generasi yang senantiasa mendapatkan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Maka yang ketiga, bagaimanapun generasi yang berkarakter pejuang adalah generasi yang sehat, baik secara fisik, baik secara mental, secara moral maupun secara intelektual. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai konsekuensi dari perintah untuk tetap berpegang teguh kepada Al-Quran adalah mencari kekuatan yang memadai dan cukup untuk menjamin pendidikan itu.
tanpa tersedianya kekuatan yang melandasi pendirian itu, pastilah mudah untuk dihancurkan, rapuh, tidak kokoh, dan akhirnya tiba saatnya untuk roboh. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan secara fisik, kekuatan secara mental, kekuatan secara moral, dan juga kekuatan secara intelektual. Wa atainahul hukma sobiyya, kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih kanak-kanak. Ini surat Maryam ayat yang ke-12. Al-hukma, ya di sini kalau tafsir dari Kementerian Agama diartikan dengan hikmah. Sedangkan tafsir Al-Munawwir mengatakan al-hukmah adalah ilmu pengetahuan, artinya memahami iptek sebagaimana yang populer pada saat ini, artinya generasi yang menguasai iptek sejak masih usia dini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sekarang ini banyak berbicara tentang pendidikan sejak usia dini. Anak-anak the golden age, umur emas itulah mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita punya tanggung jawab yang besar untuk mengkader generasi kita sejak masih masa kanak-kanak. Mereka akan merekam seluruh pembelajaran yang kita lakukan, yang kita berikan kepada mereka. Gitu. Kemudian wahanana milladunna, dan rasa belas kasih yang mendalam dari sisi kami. Jadi generasi pejuang adalah mereka yang memiliki jiwa kasih sayang. Al-Hanan, rasa kasih sayang yang mendalam, bahwa generasi yang memiliki jiwa kasih sayang yang mendalam kepada sesama makhluk, rasa kasih sayang itu akan mendorong seseorang untuk gemar menolong sesama, tidak berbuat aniaya dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, teristimewa dalam kondisi yang seperti sekarang ini, maka saling menyayangi, saling menolong kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Jadi filantropis ini perlu ditekankan, dan Rasulullah juga mengingatkan pada kita sekalian, siapa orang yang paling baik adalah mereka yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Gitu. Nah, disinilah kita kemudian untuk meningkatkan hal yang seperti ini, kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya wazakah, memiliki jiwa yang bersih, ya. Memiliki kesucian dari dosa. Generasi Robbi Rodiyah, generasi yang diridhoi oleh Allah adalah generasi yang memiliki kesucian hati, ya, bersih jiwanya dan terjauh dari sifat-sifat kotor seperti dengki, takabur dan sebagainya. Jiwa yang bersih ini tercermin dalam tata pergaulannya sehari-hari yang menjadikan orang lain kemudian akan simpati kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian kembali kepada penjelasan Al-Quran bahwa generasi pejuang adalah wakana taqiyya, hatinya penuh dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa itu dalam tulisan dari Said Sabiq adalah suatu sikap mental yang senantiasa memandang dengan penuh cinta terhadap segala amal soleh dan merasa benci atau merasa jijik terhadap perbuatan maksiat dan kejahatan. Nah, sifat takwa inilah yang akan mengangkat seseorang ke dalam derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bapak-bapak ibu sekalian, setelah menjadi generasi yang bertakwa, maka dilanjutkan dengan wabarrom biwalidayhi, dan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi generasi pejuang adalah mereka yang senantiasa berbakti kepada orang tua, atau dalam bahasa agama dikatakan sebagai birrul walidain gitu ya. Generasi yang senantiasa menghargai jasa-jasa orang tuanya, untuk itu dia akan senantiasa berbuat baik, berbakti dan membantunya sepanjang tidak disuruh untuk mendurhakai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bagaimanapun manusia harus belajar menjadi makhluk yang senantiasa bisa berterima kasih kepada siapapun dan kepada apapun yang menjadi wasilah, menjadi lantaran dia bisa hidup dan seterusnya. Dan yang terakhir ayat itu ditutup dengan walam yakun jabbaron asiyya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Artinya generasi pejuang adalah mereka yang tidak berjiwa sombong dan tidak durhaka. Generasi yang berakhlak mulia dan senantiasa menghindarkan diri dari akhlak yang tercela. Oleh karena itu dia tidak memiliki jiwa yang sombong, tidak memiliki jiwa yang angkuh, tidak memiliki jiwa yang durhaka, dan juga berbagai sikap sifat negatif lain yang bisa menurunkan citra dirinya sebagai makhluk yang paling berkualitas dan makhluk yang terbaik gitu. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Adapun yang penutupnya, generasi pejuang adalah generasi yang hidupnya salam, hidupnya sejahtera ya. Generasi yang selamat dan sejahtera hidupnya sejak lahirnya, sejak hidupnya di dunia, kemudian di saat kematiannya, bahkan sampai saat dibangkitkan kembali dari alam kubur. Dengan kata lain, mereka adalah yang bercita-cita untuk hidup bahagia fit dunia wal akhirah. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada sore mendekati malam ini. Sekali lagi, marilah kita mengkader, menciptakan generasi muda kita adalah generasi yang memiliki semangat untuk berjuang, untuk menegakkan agama Allah di muka bumi, dan juga kita harus memberikan pembekalan kepada mereka untuk bisa menegakkan dinullah di muka bumi ini, sehingga tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah akan bisa dilaksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.